Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem penjualan konsinyasi yang disusun oleh saya, Arista Fitria Anjayani, nomor absen 4, dan rekan saya, Afita Danisa Herda, nomor absen 5. Deskripsi sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama pemilik barang kepada pihak kedua pemilik toko untuk menjual kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Dalam perjanjian ini, biasanya pihak kedua atau pemilik toko akan mendapatkan komisi dari pihak pertama atau pemilik barang jika barang dan produknya laku terjual. Pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang disebut konsinor, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsigne. Dan untuk barang atau produk yang dititipkan disebut barang konsinyasi. Karakteristik konsinyasi. 1. Kenahal milik atas barang masih berada pada penghemat, maka barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh penghemat. Barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. 3. Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamat maupun bagi komisioner sampai saat barang dijual kembali kepada pihak ketiga. 4. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Oleh karena itu, administrasi yang tertib harus diselenggarakan sampai dengan terjualnya barang konsinyasi kepada pihak ketiga. Manfaat konsinyasi. A. Manfaat bagi pihak pemilik barang atau konsignor. 1. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja SDM. 2. Lebih fokus pada penyediaan produk proses produksi. 3. Memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Manfaat konsinyasi. B. Manfaat bagi pihak pemilik toko atau konsigne. Pertama, resiko kerugian relatif kecil. Yang kedua, stok produk bertambah. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Kerugian sistem konsinyasi. A. Kerugian bagi pihak pemilik barang atau konsignor. 1. Strategi pemasaran kurang tepat. Strategi pemasaran yang dipilih oleh konsigne justru membuat barang atau produk tidak laku terjual. Hal ini bisa terjadi apabila planning pemasaran produk oleh pihak konsigne tidak sesuai dengan planning yang diajukan oleh pihak konsignor. 2. Risiko kerugian cukup rentan. Kelemahan sistem konsinyasi adalah risiko kerugian yang cukup besar, apalagi jika pihak konsigne tidak menguasai cara promosi yang handal. Hal ini berakibat produk tertahan di tangan pihak konsigne dalam waktu yang lama. 3. Uang tidak dapat langsung diterima. Kerugian terakhir dari sistem konsinyasi bagi pemilik barang adalah penerimaan pembayaran yang tidak langsung atau uang tidak dapat diterima setelah produk terjual. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran yang digunakan mengikuti sistem pembayaran dari penjual, biasanya per minggu atau per bulan sesuai dengan kesepakatan awal. Kerugian konsinyasi. B. Kerugian bagi pihak pemilik toko atau konsigne. Pihak pemilik toko atau konsigne harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang atau konsignor.
dokumen-dokumen penjualan konsinyasi. Faktur penjualan, yaitu berisi data-data nama barang yang dikirim, jumlah barang, harga, tanggal pemesanan, serta nama pihak yang memesan barang tersebut. Laporan penjualan, yaitu berisi data-data nama atau jenis produk yang terjual, jumlah barang yang terjual, serta jumlah total dari hasil penjualan barang tersebut. Surat tagihan, yaitu berisi tanggal transaksi penjualan, jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan sesuai dengan barang yang telah dijual, serta menyerahkan nomor faktur penjualan. Prosedur penjualan konsinyasi. Yang pertama, melakukan perjanjian penjualan konsinyasi, di mana perjanjian tersebut yaitu berhubungan dengan harga yang diberikan dan diskon yang akan didapatkan oleh pihak konsigna. Yang kedua, melakukan pengiriman barang, yaitu proses pemindahan barang dari gudang perusahaan ke gudang penjualan konsinyasi. Yang ketiga, menerima laporan barang-barang yang terjual dari pihak konsigna, yaitu di mana barang yang telah terjual diinformasikan ke pihak pengamanat. Yang keempat, melakukan proses pengurangan stok, di mana pengurangan stok ini mengurangi stok barang yang ada di gudang tempat penjualan konsinyasi, bukan di gudang perusahaan atau pihak pengamanat. Yang kelima, memberikan tagihan atas hasil penjualan dari pihak konsigna, yaitu memberikan faktur penagihan atas barang yang telah dijual dan jumlah tagihan tersebut telah dikurangi dengan diskon yang telah disepakati. Flowchart sistem penjualan konsinyasi. Bagan alir atau flowchart mengenai penjualan konsinyasi yang terdiri dari 9 bagian, yaitu bagian koordinator, bagian administrasi penjualan, bagian gudang, bagian distribusi, bagian pengawas lapangan, bagian kolektor, bagian kasir, bagian administrasi piutang, dan bagian administrasi keuangan dan giro digambarkan sebagai berikut. Sistem pengendalian yang perlu. A. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan agar terdapat internal check di antara unit organisasi pelaksana. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Sedangkan fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Yang kedua, suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. B. Sistem otorisasi atau wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Formulir sebagai media untuk merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi dari pejabat yang terkait harus diawasi penggunanya. Untuk menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi. C. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Cara-cara umum dalam menciptakan praktik yang sehat yang digunakan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. Pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketiga, satu orang atau satu unit organisasi tidak boleh melaksanakan transaksi dari awal sampai akhir, tetapi harus ada campur tangan dari pihak lain.
Keempat, perputaran jabatan atau job rotation diadakan secara rutin guna menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, dan selama cuti jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan oleh pejabat sementara, sehingga apabila terdapat kecurangan-kecurangan dapat segera diketahui. 6. Mengadakan pencocokan visi kekayaan dengan catatannya secara periodik untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. 7. Mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitiannya dan keandalannya. D. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum apabila perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, karena dalam unsur pengendalian intern, unsur mutu karyawan merupakan unsur yang paling penting. Cara yang digunakan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya adalah seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan dan pengembangan pendidikan karyawan.